Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gue akan bahas tentang Villisca Is Murderous yang ada di Amerika Serikat. Kisah ini cukup terkenal pada masa itu. Kisah ini sering dikaitkan dengan teori konspirasi lainnya. Bagaimana ceritanya? Pada pagi hari, di sebuah kota kecil bernama Villisca, di Iowa, pada tanggal 10 Juni 1912, seorang warga bernama Mary Peckham memperhatikan rumah tetangganya, yaitu keluarga Moore. Peckham tidak mendengar adanya aktivitas dari keluarga tersebut, yang biasanya sangat ramai oleh suara anak-anak. Ia pun mengetuk pintu rumah tersebut, namun tidak ada satupun jawaban, dan ia pun berusaha untuk membuka pintu. Namun, pintu tersebut dikunci dari dalam. Mary kemudian menghubungi Rose Moore, saudara laki-laki sang pemilik rumah. Namun begitu pintu terbuka, mereka mendapati mayat seluruh anggota keluarga Moore dalam keadaan mengerikan. Pada malam hari, tanggal 9 Juni tahun 1912, keluarga Moore, yaitu Josiah Moore, umur 43 tahun, Sarah Moore, yang berumur 39 tahun, dan keempat anak mereka, yaitu Herman, 11, Mary, 10 tahun, Arthur, 7 tahun, dan Paul, 5 tahun, serta 2 orang anak perempuan yang menginap di rumah keluarga Moore pada malam itu. Ina Stillinger, berumur 8 tahun, dan Lena Stillinger, berumur 12 tahun. Baru saja pulang dari menghadiri acara Hari Anak di gereja, mereka tiba di rumah pada pukul 10 malam. Tak ada yang mengira bahwa malam itu akan menjadi malam pembantaian paling mengerikan dalam sejarah Iowa. Seluruh keluarga Moore serta 2 orang anak perempuan yang ikut menginap tewas dibantai seorang yang tak dikenal. Pembunuhnya diduga menghabisi keluarga tersebut dengan menggunakan kapak. Kasus ini pun dikenal dengan Villisca Is Murderous. Pembunuh diperkirakan bersembunyi di atap rumah dan menunggu hingga seluruh penghuni rumah tertidur. Ini dapat dilihat dari posisi mayat yang seluruhnya masih berada di tempat tidurnya masing-masing. Pembunuh memulai aksinya dengan menghabisi nyawa ayah dan ibu. Kemudian, keempat anak mereka dan 2 orang anak perempuan yang tertidur di kamar tamu. Kondisi mayat paling mengenaskan adalah sang ayah yang dikapak di bagian kepala hingga bola matanya hilang. Ngeri guys. Diduga semua korban dibantai dalam keadaan tertidur, kecuali Lena yang diperkirakan terbangun dan sempat melakukan perlawanan pada pembunuh ini. Bisa dilihat, Lena juga ditemukan agak jauh dari tempat tidurnya. Selain itu juga ada hal mengerikan yang dilakukan oleh sang pembunuh, yaitu menutupi semua cermin yang ada di dalam rumah tersebut dengan kain. Entah apa maksud dari pembunuh tersebut melakukan itu. Kasus pembantaian Villisca Is Murderous ini hingga hari ini masih menyimpan misteri dan ikut terkubur bersama dengan para korban pembantaian di malam kelabu itu. Tidak ada satupun orang yang dituntut atas peristiwa ini, walaupun terdapat beberapa nama yang dicurigai sebagai dalam pembantaian mengerikan ini. Mereka antara lain Lynn George Jacqueline Kelly. Dia dilaporkan meninggalkan Villisca pada hari tanggal 10 dengan menggunakan kereta. 2 minggu kemudian, ia bahkan kembali lagi sebagai seorang detektif dan bergabung dalam kelompok tur investigasi kasus pembantaian ini. Yang kedua adalah Frank Jones dan William Mansfield. Frank Jones adalah seorang senator dan juga pengusaha kaya raya. Joy Moore pernah bekerja untuk Jones, namun berhenti karena ingin membuka bisnis sendiri. Joe dan Jones pun kerap bersaing dalam bisnis. Ada rumor yang mengatakan bahwa Joe selingkuh dengan putri Jones. Sementara itu, William Mansfield ditenggarai sebagai orang suruhan Frank Jones. Mansfield sendiri
adalah orang tersangka untuk kasus pembunuhan istri dan anaknya dengan menggunakan kapak di Blue Island. Hanya berselang beberapa tahun sejak kejadian pembantaian di Villisca, kecurigaan timbul karena kemiripan pembunuhan. Pada 10 Juni 2013 yang lalu, memperingati 101 tahun kasus pembantaian ini, seorang filmmaker, Stuart Laughlin, merilis sebuah film dokumenter bertajuk The X-Men Enigma: Inspiration Behind Slay Utterly. Rumah Villisca X-Men ini telah beberapa kali pindah pemilikan, hingga terakhir kali dibeli oleh seorang pemilik museum lokal di wilayah tersebut bernama Darnley. Tahun 1994 silam, Bing kemudian merenovasi beberapa bagian rumah dan menjadikan sebagai tempat wisata destinasi. Berikut beberapa foto yang diambil dari dalam rumah tersebut. Loteng atap rumah diduga tempat pembunuh bersembunyi, walaupun telah direnovasi di beberapa bagian. Ini guys, ada fotonya guys. Ini di salah satu sudut kamar, replika cermin yang ditutup kain, salah satu kamar di rumah Villisca, dan loteng atap yang diduga tempat bersembunyi oleh pembunuh tersebut. Walaupun telah direnovasi di beberapa bagian rumah dan pemiliknya telah mengganti beberapa perabot dengan replika, namun tetap saja rumah ini masih terasa menyeramkan. Oke guys, gitu aja ceritanya. Gimana pendapat kalian? Tulis di bawah. Ini cukup ngeri guys ceritanya guys. Ini termasuk cerita yang lumayan ngeri, dimana pembunuhan ini terjadi dalam satu malam dan pembunuh tersebut tidak ditemukan sejak hingga sekarang. Terus mendapatkan di komen apakah Anda tertarik dengan cerita Villisca X-Men di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu tentang cerita ini. Nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Jidander. Oke, segitu aja video dari gua. See you next time bro. Bye.